Dan tentunya kita paham keutamaan Ramadan itu begitu besar. Allah memberikan keutamaan Ramadan begitu besar yang Allah tidak berikan pada keutamaan bulan-bulan yang lainnya. Keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Sebesar apapun kebaikan yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 11, tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan Yusuf ketika Yusuf menjadi Nabi dan Rasul. Dan sesungguhnya Ramadan itu selayaknya Yusuf di antara 11 saudaranya. Ramadan itu keutamaannya sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang ada. Sekuat apapun pijar bintang tidak akan pernah mampu mengalahkan pijar matahari ketika sudah bersinar dengan terik. Karena sesungguhnya matahari menenggelamkan semua sinar yang ditimbulkan dari semua benda di langit. Maka sesungguhnya Ramadan pun sama. Sesungguhnya Ramadan keutamaannya sangatlah besar sekali. Dan Allah tidak pernah memberikan keutamaan waktu sebagaimana keutamaan waktu yang Allah berikan ketika di bulan Ramadan. Sesungguhnya waktu yang mendekati keutamaan Ramadan itu hanyalah 2. Tapi itu pun tidak mampu mengalahkan keutamaan Ramadan itu sendiri. Apa 2 keutamaan waktu yang mampu mengalahkan dan mendekati keutamaan Ramadan? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Tetapi walaupun itu memiliki keutamaan yang begitu besar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 hari pertama di bulan Muharram, sebagian besar para ulama mengatakan tetap Ramadan itu jauh lebih utama daripada keutamaan-keutamaan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah dan 10 hari di bulan Muharram. Dan inilah yang menjadikan kita harus betul-betul mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Karena apabila saya dan antum tidak paham tentang keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, bisa jadi kita menganggap Ramadan itu hanyalah rutinitas yang tidak lebih daripada kita mengerjakan puasa dari kita bangun ketika sahur dan berbuka ketika maghrib. Dan itulah rutinitas yang difahami oleh sebagian besar dari kita ketika kita tidak paham apa keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Makanya salah satu di antara kewajiban kita menjadi seorang mukmin ketika kita berada pada gerbang menuju kepada Ramadan, minimal kita harus paham keutamaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan supaya kita mampu mempersiapkan dan mampu mendapatkan yang terbaik dari Ramadan yang akan kita datangi. Karena sesungguhnya Ramadan keutamaannya tidak mampu ditandingi oleh semua ibadah yang lainnya walaupun dikumpulkan dalam 1 tahun. Makanya kalau kita paham tentang keutamaan satu perkara, menjadikan kita menghargai perkara itu. Antum kalau tahu baju antum itu harganya 3 juta, maka pasti antum akan menghargai baju itu. Setiap baju itu kena kotoran dikit, antum akan ribut dan segera membersihkan kotoran itu dari baju yang antum miliki. Karena harganya mahal 3 juta. Berarti beda kalau kita ini mengetahui baju kita cuma 50.000. Mungkin sampai sobek pun kita tidak akan sedih. Karena apa? Karena kita paham harganya cuma 50.000. Disitulah kita paham orang itu biasanya meremehkan Ramadan karena dia tidak paham keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Tapi biasanya orang itu akan mempersiapkan yang terbaik kalau mereka mengetahui bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Makanya tidak ada generasi, tidak ada kaum yang paling sigap ketika menyambut Ramadan kecuali adalah para sahabat dan para salafus sholih. Makanya Imam Ibnu Rajab sampai mengatakan sesungguhnya para sahabat itu membagi waktu 1 tahun mereka itu menjadi 2. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut Ramadan. Mereka itu mencium bau wangi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Makanya tidak ada kaum yang paling lama mempersiapkan datangnya Ramadan kecuali para sahabat. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian mereka membagi 6 bulan sisanya setelah mereka masuk Ramadan, yaitu adalah bagaimana mereka berdoa supaya amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Kenapa para sahabat itu mempersiapkan sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan? Ketika mereka mempersiapkan amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan, ya karena mereka tahu keutamaan Ramadan itu begitu besar dan sesungguhnya keutamaan itu tidak bisa ditebus dengan persiapan ala kadarnya dan apa adanya, tetapi mereka mempersiapkan yang terbaik.
Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Kalau kita ini biasanya sadar Ramadan kapan? Yaitu ketika iklan sirup marjan sudah mulai banyak di mana-mana. Ketika kita melihat iklan gajah duduk sudah mulai muncul. Itu baru sadar bahwasanya Ramadan itu akan datang. Tapi jauh para sahabat itu mereka sadar sebelum datangnya Ramadan. Sampai Imam Ibn Rajab berkata 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka telah mempersiapkan Ramadannya. Dan karena mereka mencium bau wangi, dan orang yang paling sensitif terhadap bau Ramadan itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Makanya kita jauh sekali dengan mereka. Kita ini sampai mendekati 1 bulan pun masih belum mencium bau wanginya Ramadan. Karena bau wanginya Ramadan hanya mampu diendus sama mereka yang memiliki ketakwaan dan hati yang bersih. Sampai-sampai para sahabat 6 bulan sudah diberikan indera yang sensitif ketika mereka mencium bau wanginya Ramadan. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti kenapa mereka mampu mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Karena mereka paham betul bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Makanya sebelum kita membahas tentang Ramadan dan bagaimana yang kita harus sampaikan berkaitan tentang Ramadan, setidaknya kita harus paham, setidaknya harus kita tahu apa sih keutamaan Ramadan yang sering terlewatkan dan sering terlalaikan dari kita, dan banyak di antara kita itu tidak paham keutamaan Ramadan. Tapi sebelum kita mengenal tentang Ramadan dan keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, saya ingin mengingatkan Ramadan itu identik dengan tauhid dan akidah yang bersih. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dia dalam posisi iman yang bersih, tidak ada kufur, tidak ada syirik. Kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah, barulah dia akan diampuni dosa-dosanya. Berarti sesungguhnya Ramadan itu meminta kepada setiap orang sebelum Ramadan itu datang, bersihkan dulu akidahnya. Jangan sampai orang itu memasuki Ramadan ketika akidahnya tercampur dengan syirik, tercampur dengan kufur. 2 perkara yang paling identik dalam keadaan fitnah zaman akhir ini. Karena sesungguhnya siapapun yang mereka mendatangi Ramadan ketika mereka tidak memiliki iman yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima amalan mereka. Karena sesungguhnya Allah zat yang paling pantang menerima setiap ibadah ketika ibadah itu tercampur dengan syirik dan kekufuran. Makanya betul-betul kita berusaha bagaimana perjalanan kita menjelang Ramadan. Pertama kali yang saya harus lakukan dan antum harus lakukan pula bersama-sama dengan kita, bagaimana memastikan iman kita betul-betul tidak tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran. Karena sekalinya tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran, Ramadan kita berkali-kali tidak akan pernah menjadi Ramadan yang menyelamatkan kita. Contoh Ramadan yang tidak pernah menyelamatkan pelakunya, Ramadannya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah seseorang yang hidup pada zaman Nabi. Tapi dia tersengat dengan perkara kekufuran. Dia benci kepada syariat, tidak suka kepada sunnah yang disampaikan Nabi, benci kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Walaupun Abdullah bin Ubay melaksanakan puasa Ramadan dan sempurna 30 hari dia puasa Ramadan, dan Abdullah bin Ubay tidak pernah makan terang-terangan di bulan Ramadan, karena dia secara zahirnya sebagaimana muslim yang lainnya. Tapi ketika hatinya, jiwanya tersengat dengan kekufuran ketika benci kepada syariat yang Allah turunkan, maka sesungguhnya Abdullah bin Ubay walaupun melaksanakan Ramadan berkali-kali, Ramadannya itu tidak ada hajat bagi Allah untuk memasukkan Abdullah bin Ubay ke dalam surga melewati pintu Ar-Rayyan. Tetapi justru kita mendapati bagaimana Allah menurunkan surat An-Nisa 145, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Dan salah satu di antara tafsir yang disampaikan oleh para ulama, ayat itu berkaitan tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Salat, puasa. Tapi ternyata puasa dan salatnya itu disertai dengan kebencian dia kepada syariat, benci sama sunnah, membanggakan apapun yang datang dari dirinya dan merendahkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya.